Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel dan jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Kabil. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Sanjay Gupta dan dibintangi oleh Hrithik Roshan dan juga Yami Gautam. Secara keseluruhan, film ini menceritakan tentang seorang pria yang buta dan ingin membalaskan dendam kepada penjahat yang telah melecehkan istrinya. Kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton videonya, maksudnya filmnya, dipersilakan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's show time, boy. पर रियल लाइफ में दो नेगेटिव्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? Film diawali dengan menampilkan salah satu tokoh utama kita, yaitu bernama Rohan yang diperankan oleh Hrithik Roshan. Rohan merupakan pemuda yang baik hati yang telah buta sejak lahir, dan dia bekerja sebagai pengisi suara atau yang lebih dikenal sebagai dubbing atau dubbing ya. Dengan bantuan salah seorang temannya, dia dipertemukan dengan Supriya Sharma yang diperankan oleh Yami Gautam. Supriya merupakan seorang wanita yang mandiri dan dia bekerja sebagai pemain piano. Setelah sedikit berbincang-bincang, Rohan dan Supriya kemudian pergi ke perayaan Holi. Dan di suatu hari, Rohan menemui Supriya yang saat itu sedang berada di tempat kerjanya. Dan Rohan meminta Supriya untuk berdansa dengannya. Walaupun keduanya sama-sama tidak bisa melihat, Rohan dan Supriya berdansa layaknya orang yang dapat melihat. Lalu Rohan mengajak Supriya untuk pergi ke tempat perbelanjaan. Mereka terpisah karena di sana terdapat salah satu aktor yang akan mempromosikan film terbarunya. Rohan yang sangat panik kehilangan Supriya meminta bantuan aktor itu. Lalu aktor itu mempersilahkan Rohan untuk naik ke atas panggung. Supriya yang mendengar suara Rohan kemudian pergi ke panggung itu. Dan mereka bertemu di tengah-tengah kerumunan orang. Keesokan harinya, Rohan mengajak Supriya untuk pergi ke suatu bangunan yang akan mereka tinggali nantinya. Dengan kecerdasan yang dimiliki Rohan, dia menyelamatkan salah satu konstruktor yang hampir saja terjatuh ke lubang lift. Lalu Rohan dan juga Supriya membicarakan tentang apa yang akan mereka bangun di bangunan itu. Dan setelah itu mereka berdua menikah. Di suatu malam, Rohan mengajak Supriya untuk makan malam di suatu restoran. Dan setelah itu, Rohan kembali memperlihatkan kecerdasannya, yaitu dengan membedakan jumlah mata uang, hanya dengan merasakan perbedaan ukuran dari uang yang diberikan oleh pengemudi bajai yang ingin curang kepadanya. Saat mereka berjalan menuju apartemen mereka dicegat oleh Amit, yang merupakan seorang preman di kompleks itu. Rohan kemudian memukulnya setelah Amit menggoda istrinya. Keesokan harinya, saat Rohan bekerja di tempat kerjanya, Amit dan temannya yaitu Wasim menyelinap ke rumah Rohan. Lalu mereka berdua melecehkan istri Rohan. Sesampainya Rohan di rumah, dia sangat terkejut mendengar istrinya merintih kesakitan. Rohan kemudian melaporkan apa yang terjadi kepada istrinya ke kantor polisi. Lalu petugas Chow Bei menyarankan
dia untuk memeriksa istrinya secara medis dalam waktu 24 jam untuk membuktikan kejahatan yang telah diperbuat Amit. Mereka kemudian segera bergegas ke rumah sakit. Namun, selama di perjalanan, mereka diculik dan disekap di bangunan kosong. Setelah dibebaskan, mereka langsung pergi ke rumah sakit. Namun, dokter mengatakan bahwa mereka datang setelah 30 jam, yang artinya mereka tidak bisa lagi membuat laporan dan menangkap tersangka yang melakukan pelecehan kepada istrinya Rohan. Saat berada di kantor polisi, mereka dikritik oleh polisi itu karena terlambat memeriksakan Supriya secara klinis, dan keduanya juga dituduh sebagai pembohong. Karena merasa patah hati, mereka berdua kemudian kembali ke rumahnya. Supriya berusaha untuk hidup normal seperti dulu lagi. Namun di sisi lain, Rohan menjadi diam karena dia tidak percaya akan apa yang terjadi kepadanya dan juga istrinya. Hingga di suatu pagi, Rohan pulang lebih awal dari jam kerjanya dan ingin meminta maaf kepada istrinya. Namun dia malah menemukan mayat istrinya yang tergantung di kipas angin. Setelah proses kremasi istri Rohan selesai, kakak Amit yang merupakan seorang politikus mengunjunginya. Dia memperingatkan Rohan agar tutup mulut akan apa yang telah terjadi. Setelah kakak Amit pergi, Rohan menyadari bahwa almarhum Supriya meninggalkan sebuah surat. Di dalam surat itu, Supriya mengatakan saat dia pergi bekerja, Amit dan juga temannya datang lagi dan kembali melecehkannya. Dan hal inilah yang membuat Supriya memutuskan untuk bunuh diri. Rohan yang hancur kemudian berubah, hingga di suatu hari dia pergi ke kantor polisi untuk menemui petugas Chobei. Dalam percakapan Rohan dan juga petugas Chobei, diketahui bahwa secara tidak langsung Rohan mengatakan kepada petugas Chobei bahwa dia akan membalaskan dendam istrinya. Dia juga menantang petugas Chobei bahwa petugas Chobei tahu siapa yang melakukannya, tetapi dia tidak dapat membuktikannya, sama seperti apa yang terjadi kepadanya dulu. Secara singkatnya, yaitu kejahatan tanpa bukti atau kejahatan sempurna. Setelah itu, Rohan memulai aksinya. Dia pergi ke klub malam yang sering dikunjungi Amit dan juga Wasim, lalu mempelajari tempat itu. Setelah itu, dia pergi ke kampanye kakak Amit, merekam suaranya dan juga mempelajari suara itu. Setelah berhasil mempelajari suara kakak Amit, dia menelpon polisi dan menyuruh polisi untuk menangkap Wasim. Setelah itu, dia menjebak Amit agar terlibat masalah dengan keluarga Wasim yang mengakibatkan ayah Wasim terbunuh. Dengan kemampuan dubbing yang dimilikinya, Rohan bisa menirukan suara siapa saja. Lalu dia menjebak Wasim dan menyuruh dia untuk datang ke klub yang sering dia kunjungi bersama Amit. Rohan dan Wasim bertengkar di sana dan pertengkaran itu dimenangkan oleh Rohan yang mengakibatkan Wasim tergantung. Dia menjatuhkan sapu tangan yang sering dipakai oleh Amit. Hal ini menyebabkan polisi beranggapan bahwa pelakunya adalah Amit. Keesokan harinya, petugas Chobei mendatangi Rohan karena dia curiga kepada Rohan. Rohan melanjutkan aksinya. Dia menyuruh Amit untuk pergi ke tempat di mana dia dan istrinya dulu disekap. Amit yang telah datang di tempat itu terlibat perkelahian bersama Rohan. Rohan memenangkan perkelahian itu. Dia mengikat Amit dan menelpon kakaknya agar segera menemuinya. Rohan meletakkan lilin yang menyala di depan pintu masuk, lalu melubangi drum yang berisi cairan mudah terbakar.
Tak lama kemudian, kakak Amit datang. Dan saat dia mendobrak pintu masuk, bangunan itu tiba-tiba meledak. Petugas Chobe yang sangat mencurigai Rohan kemudian menetapkan dia sebagai tahanan rumah. Setelah itu, petugas Chobe pergi menemui kakaknya Amit dan terungkap bahwa dia tahu Amit telah melecehkan istrinya Rohan. Namun, dia diam saja setelah kakak Amit menyuapnya. Di pagi harinya, petugas Chobe kembali menemui Rohan. Dia menanyakan bagaimana bisa Rohan membunuh kakaknya Amit, karena semalaman kontrakannya diawasi oleh polisi. Rohan kemudian memulai ceritanya. Di malam itu, dia menelpon salah satu temannya dan menyuruh dia untuk menjadi pengalih perhatian. Sementara itu, dia pergi ke telepon umum yang sering dia gunakan dan meminta kakaknya Amit untuk pergi ke suatu bangunan. Lalu Rohan dan kakak Amit berkelahi di sana. Singkat cerita, perkelahian itu dimenangkan oleh Rohan dan membunuh kakak Amit dengan cara menjatuhkannya dari gedung itu. Setelah menceritakan semua itu, petugas Chobe masih tidak percaya bahwa Rohan melakukan semua itu tanpa adanya bukti. Dia kemudian mengambil foto Rohan dan pergi ke telepon umum yang sering dikunjungi oleh Rohan. Sesampainya di sana, petugas Chobe mendapati penjaga telepon umum itu tidak dapat melihat. Lalu petugas Chobe menyadari bahwa Rohan telah melakukan kejahatan sempurna atau kejahatan tanpa adanya bukti. Film ini diakhiri dengan Rohan yang menaburkan abu dari istrinya.